Mama shaka 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 shaka. Halo guys, jadi 1, 2, 3, go! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان 20 minutes later. One hour later. Oke guys, sekarang aku mau siap-siap pergi ke kelas. Oke. Nah, jadi udah beres mandi, udah beres. Sekarang waktunya aku siap-siap ke kampus. Oke. Ini aku sebenarnya udah telat. Hah? Tinggal 15 menit lagi nih. Waktunya ini aku harus cepet-cepet beres. Oh ya, ini aku nggak di endorse ya guys, aku nggak di endorse sama sekali, dan ini emang pure aku pakai tiap hari, produk-produk yang aku pakai tiap hari. Jadi aku no endorse, aku nggak di endorse untuk ini. Kaca seperti gambar. Pakai yang simpel-simpel aja.
eyeliner, salah deh. Oh my god. Buat kalian yang tertarik mau beli bedak yang samaan sama aku, nanti linknya aku kasih di bawah ya. Oke. Ya pakaiin, aku pakai yang stem aja, yang simple. Dan sekarang aku mau pakai lipit bulu mata. Kalau kalian mau di spillin juga produknya, penlipit bulu matanya, nanti aku kasih linknya di bawah. Oke. Oh. Nanti kalau kalian mau juga, ntar aku kasih linknya di bawah ya, di description box. Oke. Description box. Oke. Dan untuk mascaranya aku suka aplikatornya tipis dan membuat bulu mata aku tidak terlalu norak jadinya, jadi terlihat natural tuh. Ya, waktunya cuma 15 menit lagi. Oh enggak deh, sisa 11 menit lagi. Oke. Untuk perjalanan ke kampus menggunakan motor, aku membutuhkan waktu 3 menit. Dan dari lantai 1 ke lantai 4, aku membutuhkan waktu lebih kurang 4 menit menggunakan lift. Pakainya harus zigzag ya guys. Langsung gini. Taruh di atasnya baru digini-gini nih. Aku suka sih aplikatornya tipis. Jadi oh my god, dan dikit nih apa ya. Dan aku sukanya lagi dari produk yang satu ini, aku suka dari produk satu ini tuh ada sisirnya. Tuh ada sisirnya nih, kalian lihat kan? Ini bisa aku sisir. Oke.
Jadi dia biar nggak gumpal gitu. Kadang kan before after ya. Oh my god. Oke. Saatnya aku ngelip. Dan aku ini untuk ombrenya aku biasanya sih pakai yang ini, cuman karena udah habis tuh, udah habis kayaknya aku cuman pakai ini deh, ini tapi ini terlalu merah banget sih ini aku ini deketin dulu, ini merah banget, merah Dracula gitu ya, vampire blood. Dikit aja di tengah. Oke. Jadi beres. Simpel kan make up aku kampus. Dan aku mau ganti baju, ganti jilbab. Bikin video short dulu nggak sih? Katamu pacarmu cuma satu, cuma aku yang ada di hatimu. Ternyata aku telah tertipu, kau punya yang lain selain aku. Halo guys, jadi aku mau kelas bersama Sandra dan Novia. Jadi tonton sampai akhir ya guys. Kalian jangan bosen nontonnya. Oke guys, pagi ini aku ada mata kuliah penelitian pendidikan 2. Kita sudah pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9 itu hanya beberapa kali lagi dan proposal itu harus jadi. Dan proposal kalau penelitian 2 itu harus sampai pada bagaimana kita membuat instrumen penelitian. Penelitian 2 itu sampai sudah menyelesaikan tes skripsinya. Itu sudah sampai pengambilan data, perasaannya seperti apa. Karena banyak orang begini salah dalam memberikan nilai, karena biasanya kan hanya yang selalu, kemudian sering, pernah atau tidak pernah, tidak PPP, ya pernah kan. Nah, ada tempat biasanya dia akan skala Likert biasanya 4 menyenangkan memang 4. Kenapa itu akan lebih jelas? Karena kalau kita 45, ya kalau kita 45, biasanya orang itu mengisinya dari aman. Jabat aja misalnya terus satu biasanya akan ada. Nah, biasanya selalu lebih kuat yang ada itu. Dia jadi aman. Nanti dalam pemelajaran kita bingung.
ini mau melarikan kemana? Mau ke kadang-kadang. Nah, mungkin semuanya 30 orang yang kita teliti lebih banyak adalah buat kadang-kadang. Seperti apa? Tapi kalau kita buat 4, Bapak sarankan ya 4 saja ya. 4. Ketika 4 mesti ada kecenderungannya ke selalu atau ke tidak pernah. Jadi kita mudah mengambilnya. Tapi kalau di kadang-kadang ada yang teman-teman orang biasanya kan cari aman. Ya cari aman. Ya, tapi isi apa isinya? Tapi yang teman-teman aja. Ya lihat ada semuanya kan. Pas apa yang apa? Hasil pengolahan data kita lihat datanya bingung. Ini kadang-kadang lebih dari 50%. Kadang-kadang ini kita interpretasikan ke yang kecenderungannya sering atau kemudian tidak pernah. Mana coba? Susah biasanya itu, makanya kita meneliti yang jadi aman juga buat pembahasan. Jadi begini, jadi kalau proposal sudah jadi, kemudian definisi personal itu sudah jadi, maka kita akan mudah untuk membuat visi-visi dan instrumen penelitian. Bapak akan contohkan nanti seperti apa visi-visi, kemudian kalau mencoba, kemudian kita akan lihat dulu apa yang sudah disiapkan di UPB ya terkait dengan instrumen penelitian. Ketika Anda semua sudah sampai pada tahap menyelesaikan instrumen penelitian, maka sebenarnya penelitian sekali lagi katakan itu sudah 75%-nya sudah saudara selesaikan penelitian itu. Apa yang paling berat itu hanya membutuhkan alat untuk memotong itu tadi, ya. Karena tidak semua orang paham dengan apa yang dia teliti. Ya. Ada yang salah, tiba-tiba karena tidak terlalu paham, ya. Kalau tahu dengan pohon tadi itu apa? Memahamkan dengan tahu dengan masalah. Dia tidak tahu dengan masalahnya. Tiba-tiba yang dia bawakan itu alat, apa ya, alat yang dia gunakan untuk memotong itu adalah sensor pada dari potong oke. Kalau bisa juga kan, tapi hancur. Tapi kalau dia potong mangga, dia bawa pisau, salah juga. Kenapa bisa? Tapi berapa lama dia harus bisa menyelesaikan? Maka pisaunya yang susah. Makanya ada teman-teman yang lama penelitian itu tidak hanya karena dia malas menyelesaikan tugas sebagainya itu, tapi juga karena bingung. Ternyata pisau yang berapa alat yang digunakan itu salah. Salahnya itu setelah sampai di lapangan. Ini yang menjadi masalah, ya. Dan sampai di lapangan, alat untuk memotongnya itu salah. Makanya ulang lagi dari ini ya harus kita pahami. Nah, makanya kalau proposal kita sudah jadi, maka yang paling kalau latar belakang belum lengkap itu bisa kita lengkapi, ya. Misalnya jelas satu masalah dan datanya kita belum lengkap, data wawancaranya dari sekitar ini belum, tapi sebenarnya memang kelihatan itu belum ada masalah. Kenapa? Karena secara garis besar kita melihat itu masalah dan terbukti dengan wawancara secara yang telepon sudah. Nah, data di awal itu, data belakang itu bisa kita lengkapi di saat kita penelitian. Makanya kalau itu sudah masih belum lengkap, di saat mempunyai proposal, maka biasanya Bapak akan skip dulu. Oke, tidak apa-apa, ini jelas masalahnya, tidak jelas, ini tidak jelas, maka lengkapi, tinggal nanti lengkapi ini. Nah, kemudian yang paling penting itu apa yang tidak mungkin kita yang tidak mungkin kita lengkapi ketika kita turun ke lapangan itu adalah definisi personal atau brand teori tadi. Brand teori atau DO-nya, definisi personal. Teorinya, misal kemarin ada teman kita yang brand teori itu dari mana? Kalau ada dua variabel X kemudian Y, ini berapa saudara? Yang jadi masalah yang mana? Sini? Y. Oke, yang jadi masalah itu adalah ini. Misalnya hasil belajarnya yang rendah, tidak memenuhi KKM. Nah, apa saja yang menyebabkan hasil belajar rendah? Motivasi, minat, lingkungan belajar, dukungan orang tua dan segala macam. Tapi kita ambil misalnya masalah yang paling mudah itu motivasi belajarnya yang mudah, kata teori.
Berarti ini adalah hasil belajar. Nah, ini sudah terbesar hasil belajar. Kemudian kita motivasi belajar. Nah, grand teori itu dua ini, ya. Kalau definisi personal yang kita personalkan mana Pak? Yang dua ini saja, motivasi belajar menurut teori apa? Kemudian hasil belajar menurut teori itu apa? Harus ada teorinya dulu, harus ada tokohnya dulu, ahlinya dulu. Ya, jadi kalau grand teori ini definisi personal, ini DO ya, ini DO ini. Motivasi belajar jangan hanya menurut kita saja. Motivasi belajar menurut si A, bla 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 bla. Tapi jangan terlalu banyak teorinya kita ambil. Ya, semua teori itu kita masukkan di definisi personal, akhirnya kita bingung. Ini apa? Menyimpulkannya apa? Makanya kenapa disebut dengan grand teori? Itu adalah teori pokok. Dari sekian banyak ahli yang bicara tentang motivasi belajar, kan banyak tuh teori-teori tentang motivasi belajar. Maka yang saya gunakan apa? Yang kita gunakan teorinya siapa? Maka ketika ditanyakan apa grand teorinya, dari sekian banyak teori-teori yang kita ungkapkan di nanti di kajian pustaka, ya kajian pustaka bertiga ya, itu dari sekian banyak itu kita pakai yang siapa? Yang berlengkap, yang itu akan kita jadikan definisi personal kita, yang kemudian kita turunkan nantinya menjadi kisi-kisi penelitian, kemudian menjadi instrumen penelitian. Jadi kalau teksnya ini motivasi belajar menurut si A, motivasi belajar adalah ini. Nah, di definisi personal ini proposal yang masuk, ini banyak yang masih banyak yang belum dibuatkan begini. Teorinya iya, tapi belum dibuatkan. Ada pun yang dimaksudkan, ya jangan lupa. Ada pun yang dimaksudkan. Jadi setelah kita buatkan teori menurut si A, si B, apa sih grand teorinya, maka harus definisi personal itu harus ditutup dengan ada pun yang dimaksudkan dengan motivasi belajar, motivasi belajar pada penelitian ini ada. Jadi jelas itu indikator motivasi belajar. Orang yang termotivasi belajar itu apa saja. Jadi di DO itu sudah terlihat indikator dari penelitian kita. Motivasi belajar di masalah itu seperti apa? Berdasarkan kepada ahli data yang meningkatkan kemampuan secara khusus untuk dilihat tadi. Oke. Nah, boleh ya, hampir sama ya. Itu maksudnya adalah derajat error, derajat kesalahan hasil hitung-hitungan. Kalau di sosial kita biasa pakai yang 50% aja, karena hitung-hitungan itu lebih banyak errornya lebih banyak, lebih dimaklumi gitu ya. Karena ilmu sosial, makanya kita pakai yang 5%. Jadi tingkat errornya kita pilih yang 5%. Jadi kesimpulannya taraf signifikan tadi apa, Miss? Taraf signifikan ini kita lihat bagaimana kita cara melihatnya. Kita tadi udah menghitung ya R product moment. Product moment itu lambangnya atau simbolnya adalah R kecil. R yang kita hitung tadi dengan tabel-tabel itu namanya adalah R itu. Kalau kita mau mencari tahu apakah ada hubungan, apakah terdapat hubungan atau tidak, itu kita harus membandingkan R hitung dengan R tabel. R tabel itu ini dia hitungan. Dan ini berdasarkan teori gitu ya, Miss? Ya, ini berdasarkan nilai idealnya. Oke, Miss. Kita kan membandingkan Ya. itu dengan R tabel. Kalau nilai R itu kita lebih besar dari R tabel, ya kalau R itu bisa lebih besar dari R tabel, maka kalau yang ditolak yang diterima adalah apa? Kalau yang diterima adalah
Oh ya. Oh ya, yang kemarin ya, Miss. Yang kemarin kita bahas. Tapi kalau misalnya R itu kita lebih kecil dari R tabel, berarti HO yang diterima. Kalau HO yang diterima berarti 3 berarti pas Hubungan yang signifikan. Ya, Miss. Yang tersedia. Kita lihat bagaimana cara melihat tabel R. Kita lihat N kita berapa. N kita misalnya tadi kita pakai N yang 20, berarti kita lihat yang kalau paling kiri 20. Kolomnya. Cari yang taraf signifikansinya yang 5%. Berarti dia 0,44. Oke. Fahimna. Yang untuk tabel itu untuk melakukan ini. Bentar, Miss. Berarti ya 9,5 itu yang X1 dapatnya dari step X tadi. X besar, ya. X besarnya tetap berarti kan sudah X besar itu adalah nilai puas mahasiswa. Oh, yang X itu nilai. Ya, itu yang STTD tadi tuh. Nilai X adalah nilai puas mahasiswa yang belum dihafal. Yang ini adalah nilai STTD. Ya. Berarti bentuknya bisa dari bentuk yang sudah itu kalau X kecil sebelahnya. Nah, dari mana kita dapat X kecil? X kecil itu maksudnya adalah X besar. Kita kurangi dengan X. Halo. Kita habis ngapain, guys? Lagi guys, kita libur panjang 1 minggu. Makasih, Miss. Ini habis saya rekam tadi, Miss. Permasalahannya tadi apa, Dok? Bunyi token listrik mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Oke, kami udah selesai kelas. Karena komuk kami udah beda. Makannya. Oops, my baby. Oops, my bokap. Seringkali ku dengar alasannya, seringkali kau Udah mau masuk nggak dong? Udah. One hour later.
Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.